Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan, kita melanjutkan sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini kita akan membahas dengan satu subtema atau subjudul tentang yang berseru-seru di padang gurun. Saudara, kemarin kita telah melihat bersama-sama bahwa nabi di dalam perjanjian lama telah menubuatkan bahwa ada seorang nabi, yakni Elia, akan diutus di zaman akhir. Dan kemarin kita telah melihat bersama-sama nabi itu merujuk kepada sosok Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis inilah sebenarnya nabi yang berseru-seru di padang gurun. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Biasanya orang juga akan mengcompare dan membandingkan antara Yohanes Pembaptis dengan Nabi Elia. Muasalnya dari mana ya? Kalau kita lihat kemarin telah kita singgung sedikit, Elia tidak begitu jelas, hanya disebutkan sebagai orang Tisbe. Tisbe itu di mana? Juga orang hari ini tidak mengetahuinya. Ada begitu banyak perdebatan di dalam internet ya. Tapi kita tahu bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan dia adalah salah satu nabi yang tidak mengalami kematian. Jadi dia terangkat ke surga dengan angin badai, bukan dengan kereta berapi. Nah saudara, kalau kita renungkan bersama-sama, kita lihat Markus pasal 1 ayat yang kedua hingga 4. Markus yang pertama, next, ayat yang kedua hingga 4. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dari ayat sini saja sekali lagi gambarannya sangat jelas sekali ya. Jadi penulis mengutip apa yang ada di dalam kitab Yesaya. Katakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan di ayat yang keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Jadi seolah-olah nubuat itu tergenapi, dijelaskan langsung oleh penulisnya. Nah, kita akan melihat secara keseluruhan kehidupan daripada Yohanes Pembaptis. Bagaimana kelak ia bagaimana dulu ia berseru-seru di padang gurun. Kita lihat selanjutnya di dalam Injil Lukas. Ada 3 catatan ya di dalam Injil Matius ataupun Injil Markus dan Injil Lukas. Tetapi yang memuat cerita tentang background kronologi kelahiran daripada Yohanes Pembaptis hanya dicatatkan di dalam kitab Lukas. Jadi kalau di depan ada poin 1.7.27 adalah kitab Lukas ya. Kita akan melihat bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi dari informasi ini kita tahu bahwa Yohanes lahir dari pasangan ya, Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Dan dikatakan pada saat itu mereka itu usianya sudah sangat lanjut sekali. Dan dikatakan mereka tidak memiliki anak karena mandul. Dan kita scroll ke bawah ayat yang ke-15 dan 20.
Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini mengingatkan kita pada kasus Simpson ya, bagaimana dia menjadi seorang nazir Allah. Sama, boleh dikatakan orang tuanya tidak memiliki anak, mandul, lalu Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka. Dan dari sejak kandungan pun juga ada pantangan ya, apa yang boleh dan apa yang istilahnya tidak boleh dilakukan. Kalau kita lihat ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi boleh dikatakan ini nubuat. Sekali lagi, bahwa malaikat datang kepada dia memberitahukan bahwa engkau akan punya anak. Anakmu ini bukan sembarang anak, dia seorang nabi, dan boleh dikatakan dia akan luar biasa sekali. Dia berbeda istilahnya dengan orang-orang pada umumnya, tetapi dia tidak percaya. Ini ironis memang, seorang imam tapi tidak percaya. Padahal kalau kita lihat profilnya sebenarnya cukup baik juga. Tapi dalam teks ini boleh dikatakan dia tidak percaya. Karena memang pada waktu itu kalau udah usia lanjut, apalagi tidak ada teknologi seperti sekarang yang mendukung, misalkan bayi tabung dan lain sebagainya, tentu saja harusnya umumnya orang berpikir mustahil untuk bisa memiliki anak. Tetapi ia bisa menjadi bisu. Kenapa? Sedangkan kalau kita lihat bersama-sama kasus Maria dan Yusuf ya, seorang perawan bisa hamil. Kalau kita jadi suaminya, mungkin kita juga tidak percaya. Bagaimana? Belum berhubungan badan kok bisa hamil. Tetapi kalau kita lihat ujungnya beda, saudara. Yang satu tidak percaya, istilahnya dihukum. Yang satu kenapa tidak dihukum? Sama-sama tidak percaya. Kalau kita lihat bersama-sama, jelas kalau orang mandul punya anak ada contohnya. Tapi kalau perawan punya anak nggak ada contohnya. Maka kalau kita dalam posisi dia nggak percaya kenapa bisa hamil, ya wajar saja, karena memang tidak ada contohnya. Tetapi kalau orang mandul nggak punya anak, banyak contohnya. Yang paling tua ada istri daripada Abraham, Zara. Dia mandul juga. Tapi di usia lanjut dia bisa melahirkan Ishak. Nah makanya sebagai imam mestinya bercermin dari peristiwa-peristiwa itu, dan bukan mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala perkara. Tetapi kita mengatakan dia menjadi bisu karena ketidakpercayaannya, dan dia akan terbuka kembali sampai nyata kebenarannya. Artinya sungguh-sungguh bahwa Yohanes itu akan lahir ke dunia, itu bukan omong kosong. Sekali lagi, nubuat itu sungguh-sungguh tergenapi, saudara. Kita lihat Lukas 1 ayat 63. Ayat 63. Lalu mereka ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semua. Heran semua, saudara. Jadi kita lihat proses kelahirannya cukup unik ya. Bahkan pemberian namanya juga cukup unik. Karena umumnya dikatakan kalau kita lihat sebenarnya tidak ada umumnya tidak lazim ya orang itu memberi nama di luar istilahnya nama bapaknya. Kan di ayat 59 misalkan, maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamakan dia Zakaria menurut nama bapaknya. Begitu mau dikasih nama Yohanes, mereka enggak setuju. Ayat 61, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.
Yohanes adalah artinya yang dikasih oleh Allah. Meskipun baik, tetapi nggak ada sanak saudara punya nama demikian. Jadi paling cocok namanya sesuai nama papanya, ya. Tapi ternyata dia bantah. Tapi dia emang nggak bisa ngomong, maka dia mengambil batu tulis lalu menuliskan nama Yohanes. Baru istilahnya terbuka. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama, ini heran sekali, saudara. Sebenarnya kalau kita berkaca, bercermin dari kisah ini, kita juga semua memiliki peristiwa yang serupa. Kita lihat sama-sama Mazmur 139, Mazmur 139, 139, 139, Mazmur 139 ayat 14 dan 15. Dari ayat 13 ya, dari ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Kita bisa melihat ya, memang poinnya di ayat 14. Kejadianku dikatakan dahsyat dan ajaib. Kalau mereka heran akan peristiwa yang terjadi pada keluarga Imam Zakaria, sebenarnya kita juga harus heran, bahkan takjub melihat peristiwa kita sendiri. Karena dikatakan peristiwa yang kita alami sendiri dikatakan itu ajaib. Bukan ajaib lagi, dahsyat. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan di ayat 13, Tuhan sendiri yang membentuk buah pinggang kita, bahkan menenun kita. Bukan asal-asalan. Di Sumatera ya, banyak tenunan. Kalau kita lihat kain tenunan itu tidak sembarangan, susah sekali. Mereka mesti teliti sekali. Bayangin, Tuhan membentuk kita, menciptakan kita, sehingga kita lahir di dunia ini. Itu sangat luar biasa. Tapi di era sekarang banyak orang tidak memperhatikan ini, malah tidak bersyukur. Kalau kita lihat pemazmur, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat. Kita bisa lahir di dunia ini dengan kondisi sebagaimana kita ada, harusnya kita bersyukur. Kita beda-beda ya, mungkin maaf kata ada yang besar ya, begitu lahir bisa 5 kilo. Ada yang mungkin kulitnya hitam, ada yang mungkin rambutnya keribu ya. Ada yang mungkin ya, giginya offset misalkan. Itu bisa saja terjadi. Bahkan ekstrim, tidak sempurna. Nah, ketika kita melihat secara lahiriah ini, kita merasa heran gak? Atau malah justru kehilangan rasa syukur kita sebenarnya. Sehingga ya kalau di kalangan artis, mereka sudah sebenarnya sangat cantik sekali ya, tapi kurang puas. Hidungnya dimajuin ya, lemaknya mungkin disedot, sangat ramping sekali. Meskipun usianya tua, takut keriput, kalau bisa ditarik biar awet muda. Jadi sebenarnya makin tua semuanya palsu. Seolah kurang bersyukur saudara. Padahal itu sudah paling ajaib. Karena Tuhan tidak pernah salah desain saudara. Bagaimana kalau ada ternyata lahir dalam keadaan tidak sempurna? Orang-orang mencari salahnya. Kalau kita lihat Alkitab, dulu juga pernah ditanyakan. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal 9
ayat 1 dan sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 hingga 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia." Jadi kalau ada orang misalkan terlahir ke dunia itu tidak sempurna, buta atau bisu atau tuli atau tiga-tiganya, saudara. Bahkan ada yang tidak punya kaki. Nah, itu salahnya siapa? Dosanya siapa? Dosanya anak itu atau dosa orang tuanya? Kata Yesus, bukan dua-duanya, tapi memang kemuliaan Allah akan dinyatakan pada orang itu. Kalau kita lihat video-video ya sosial media, banyaknya di China, itu anak-anak banyak tidak terima dilahirkan mamahnya misalkan dari keluarga yang tidak mampu, hidup susah sekali, seolah-olah tidak menghargai. Padahal kalau kita lihat dalam ilmu kedokteran saja ya, kita tahu untuk bisa menjadi janin itu, waduh, pertempuran yang hebat sekali. Karena jutaan istilahnya sperma itu berlomba sehingga bisa bertemu dengan sel telur itu, sehingga membentuk seorang bayi, sesosok bayi. Itu tidak gampang. Maka saya pernah dengar ya, ada dokter, istrinya juga dokter, tapi dia tidak punya anak. Kadang-kadang mikir, yang di jalan yang tidak tahu apa-apa, yang di lampu merah, di perempatan jalan, mungkin mereka kurang pendidikan, tapi anaknya banyak kali. Kenapa bisa demikian? Udah coba, nggak bisa. Alkitab mengatakan anak itu seorang upah. Boleh dikatakan luar biasa sekali. Kalau upah itu, saudara mau bekerja, siapa yang menentuin upah? Kita boleh sendiri, saya mau kerja di sini, di Kanaan. Gaji saya 30 juta. Boleh nggak menentukan diri sini? Nggak boleh. Upah itu sesuai bosnya. Maka ada anak, misalkan orang Tionghoa dulu ya, kalau di Batam, katanya dulu anak perempuan itu dibuang, maunya laki-laki. Jadi kalau ada satu perempuan itu kayak nggak ada gunanya. Kalau bisa dibuang, kasih orang. Maka kalau perempuan semua, dia berjuang untuk mendapatkan laki-laki. Apapun diupayakan, tapi ya tetap gagal, saudara, nggak bisa. Maka bersyukur, mau cewek bersyukur, mau cowok bersyukur, karena memang itu upah daripada Tuhan. Nah, kita balik lagi ke gereja. Kelahiran gereja sejati sebenarnya juga sangat mengherankan sekali. Saya nggak tahu ya sejarah gereja Cianjur, tapi baru-baru peringatan gereja Batam 10 tahun. Saya melihat juga unik sekali. Gereja kita pernah buka di berbagai tempat ya, merintis, tapi ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan Batam salah satu sampai ada gereja, itu luar biasa prosesnya. Bahkan sampai berdiri puluhan tahun tidak ada pendeta, kok bisa gereja ada di sana. Tadi ibu-ibu ngomongin Sandung Tambun, itu udah paling mentok hutan, saudara. Tidak ada lagi yang lebih jauh daripada itu. Kok bisa ada gereja sejati di sana? Ini sangat mengherankan sekali. Kalau lihat sejarah, kita makin terheran-heran. Kenapa, saudara? Gereja kita itu tidak ada orang pintar, tidak banyak orang kaya. Nggak seperti mereka ya. Kita nggak menerima bantuan dari luar, dari pemerintah manapun untuk bangun gereja. Sedangkan kalau kita compare dengan gereja lain, seringkali saya pendeta biasanya dapat surat
Suruh nyumbang apa nggak, gereja nggak. Kalau saudara pergi ke Manado, hampir setiap jalan raya itu mereka bawa apa? Jaring ikan, saudara. Jadi mereka stand di pinggir jalan, siapa orang lewat ya minta. Nanti udah minta doakan Tuhan Yesus memberkati. Aku tanya, ini buat apa ya dia? Buat bangun gereja. Gereja kita enggak ada. Tapi bisa ada di mana-mana. Semua misionaris dari barat, kita dari timur. Kalau lihat sejarah, mereka itu bukan ahli teologi. Mereka pedagang saja, saudara. Bagaimana bisa membentuk istilahnya gereja menyebarkan Injil ke pelosok dunia. Jadi kelahirannya ajaib sekali, saudara. Ini seperti nubuat Alkitab. Yang dikatakan mandul, dia punya anak begitu banyak. Yang dikatakan, gereja isinya apa sih? Gak maju-maju. Dia tidak tahu. Saya pernah tugas di Makassar. Saya dikenali sama seseorang karena saya berkunjung di kos mau besuk. Nah, orang itu mengatakan kepada saya, waktu dikenal, ini pendeta saya di gereja Yesus Jati. Gereja Yesus Jati, pendetanya pala batu sih. Dulu ku kasih tahu nggak mau dengar, maka nggak maju-maju gerejanya. Gereja saya belum ada 5 tahun, sudah 5.000. Saudara, bayangin, dia nggak tahu bahwa sebenarnya ya 5.000 mungkin juga sebenarnya hanya terbatas di kota itu. Di luar negeri kan nggak ada. Yang besar-besar, yang mega-mega itu, mega church, mana ada sebenarnya. Kalau mungkin Katolik ada, Advent, malah yang dikategorikan yang aneh-aneh ya, istilahnya malah mereka ada. Tapi yang besar-besar di Indonesia biasanya terkotak-kotak di situ, karena lebih banyak mereka terbatasi oleh suku. Kalau di Manado, Gemim, Minahasa, maka suku Minahasa. Kalau di Jawa, gereja Kristen Jawa. Kalau di Sunda ada ya Pasundan. Jadi mereka suku. Khotbahnya pun juga bahasa mereka. Maka kalau di Eropa ada nggak? Susah ngomong, saudara. Tapi gereja kita itu sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Nah, saudara melihat ini seperti bagaimana kelahiran. Oleh karena itu nanti kita belajar ya bersama-sama. Kita tidak perlu malu sebenarnya memberitakan Injil. Ya. Kita lihat selanjutnya. Yohanes Pembaptis ini bertambah besar dan bertambah kuat, saudara. Kita lihat bersama-sama pasal 1 ayat 80, Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jelas ya, bahwa Yohanes itu bertambah besar, makin kuat. Tapi garis bawahi, rohnya makin kuat. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri. Sampai kepada hari di mana Tuhan berfirman menyuruh dia keluar dari sarangnya untuk berseru-seru di padang gurun. Kalau kita lihat catatan Lukas pasal 3, Lukas pasal 3 ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ya, firman Allah kepada Yohanes. Jadi sungguh-sungguh ya, dia dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama tadi ya di pembuka, bahwa orang tua Yohanes itu sangat tua dan tidak punya anak. Maka Tuhan kasih dia anak. Kita tidak tahu ketika dia tinggal di padang gurun
Bapaknya ikut nggak? Emaknya ikut nggak? Ada orang membandingkan kehidupan Yohanes ini seperti orang-orang yang berkumpul di Gua Qumran, ya. Orang menduga Yohanes adalah bagian dari mereka, tapi juga ada banyak bantahannya juga. Tapi sebenarnya memang ada, ya, di Alkitab golongan yang tidak dituliskan secara jelas. Kalau kita lihat ada golongan Saduki, ada golongan Farisi. Ada satu lagi yang tidak dicatatkan adalah Ezeni. Jadi kaum Ezeni ini mereka hidup, ya, menjauhkan diri dari, boleh dikatakan, kemewahan dunia, dari kerajaan, dari pemerintahan. Dia hidup istilahnya di padang gurun, hidup di gua, hidup dengan alam seadanya. Bahkan mereka hanya mungkin menyalin dan menulis kitab saja. Mereka hidup dari tetesan-tetesan air, ya, dari gua-gua itu yang dialami. Nah, kalau kita renungkan bersama-sama, kemungkinan dia sudah ditinggal papa mamanya, karena memang usianya lanjut. Jadi dia hidup sendiri di sana. Maka tadi dia digadang-gadang, ya, sebagai kaum yang sama dengan orang-orang Qumran, tapi sebenarnya bukan juga, ya. Karena orang-orang di sana lebih banyak adalah yatim piatu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini menarik. Tapi intinya adalah dia mau bertahan hidup di padang gurun, dan dia muncul berseru-seru di padang gurun. Padang gurun ini melambangkan satu keadaan, ya, yang susah, ya, medan pertempuran yang gersang, isinya panas, penderitaan, banyak binatang buas, begitu, ya. Kita bisa lihat bersama-sama, Yohanes kok bisa betah di sana. Itu tidak lain tidak bukan, memang dia rela menderita di sana sebagai orang yang benar. Nah, saudara, kita mesti belajar bersama-sama. Di dalam Alkitab ada catatannya, dalam Kidung Agung pasal 8 Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Ayat 5. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sana ibumu telah mengandung engkau, di sana ia mengandung dan melahirkan engkau. Kita tahu bersama-sama, ya, bahwa ini berbicara pasangan, ya, suami istri. Karena dikatakan mereka bersandar pada kekasihnya, artinya dua orang. Mereka berjalan bersama-sama keluar, muncul dari padang gurun. Jadi dia melintasi padang gurun. Jadi ini menunjukkan mereka adalah sosoknya suami istri. Kalau dilambangkan Alkitab, itu adalah hubungan gereja dengan Kristus dan jemaat. Jadi mereka bisa berjalan bersama-sama. Gereja yang dewasa adalah gereja yang mampu melintasi padang gurun, mau diproses. Banyak tokoh Alkitab juga demikian. Elia di padang gurun, Musa juga di padang gurun, bangsa Israel di padang gurun, Yohanes Pembaptis di padang gurun. Nah, kita bagaimana? Kita juga harusnya demikian. Kalau mau hebat, kita jangan benci kesusahan. Kita jangan menghindari yang namanya penderitaan. Makin menderita, makin bagus untuk kehidupan rohani kita.
Nah, kadang-kadang gereja itu banyak masalah. Kita suka menjauhkan diri dari masalah itu sendiri. Gerejanya banyak konflik. Saya pernah ajak seorang, kenapa nggak mau kerja di gereja? Aduh, ribet, kompleks, banyak masalah. Itu yang terjadi. Kalau udah begitu nggak nyaman beribadah, cari yang lain. Cari yang lain, ada masalah juga. Pindah gereja lain juga. Ada masalah nggak? Ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya dia sendiri. Ya, nggak sadar orang. Tapi sebenarnya masalah itu bagus. Kalau gereja itu tetap bisa survive, gereja itu tahan uji. Sekarang kalau saudara lihat di Eropa, ya, banyak gereja-gereja yang sebenarnya jadi kuburan, jadi restoran, nggak ada jemaatnya, dijual, jadi museum. Kalau saudara lihat ada beberapa gereja kita benar-benar tuh beli dari gereja orang lain. Maka tampilannya beda sekali. Maka gedungnya juga beda sekali. Orang juga udah tahu bahwa seolah-olah itu bukan ciri khas gereja sejati ya. Gereja sejati biasanya kalau mau merintis cari rumah ruko kecil-kecil. Dulu ada seorang pengerja nggak ada duit, pendeta, kita cari rumah yang gimana, nggak ada duit, kita cari rumah hantu. Rumah hantu jadiin rumah Tuhan, karena minim, nggak peduli rumah yang angker-angker, kita cari aja, kita jadi rumah ibadah, karena biasanya murah. Jadi carinya bukan yang besar-besar, sesuai budget. Kalau ada yang bagus, murah, kita beli. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita ngelihat bersama-sama, ini sungguh-sungguh sekali ya, ajaib. Maka kita bersyukur pada Tuhan. Kalau gereja kita walaupun banyak masalah, dia tetap. Kadang-kadang saya lihat, lama ya saya tidak di Cianjur, hanya mungkin KKR pernah 1 kali. Tapi terakhir tugas saya sudah lama meninggalkan. Ya. 2008 sampai 2011 3 tahun STT. Lalu praktek di Makassar. Sampai mungkin tahun 2014. Sudah nggak menginjak Jawa lagi. Keliling Bali, Kalimantan, Bandung transit balik lagi ke Batam. Sebelum Covid sampai sekarang. Tapi saya lihat wajah-wajahnya lama masih banyak. Itu lintas cukup lama. Susah sekali untuk mempertahankan iman puluhan tahun. Ini artinya kita tahan uji sebenarnya. Nah, makin gereja banyak masalah, di situ kita diuji. Kita bisa survive nggak? Jangan dikit-dikit mungkin baper cari yang sesuatu yang lebih, nggak ada yang lebih baik. Ini gereja yang dijanjikan Alkitab. Oke, kita lanjut kembali. Kita lanjutkan, saudara. Sekarang ia tumbuh dewasa sebagai sang utusan ya, karena dia diutus oleh Tuhan. Kita lihat bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Kita bisa melihat ya masa kecilnya dia ya, diasuh oleh papanya nggak tahu kemana, yang pasti sudah tua tadi, kemungkinan dia meninggal, lalu dia hidup sebatang kara, mungkin hidup di padang gurun sampai dia mendapat firman Tuhan, muncul kemurkaan, tahu-tahu besar, saudara. Nah, tahu-tahu besar, Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan
dia adalah seorang utusan Allah namanya Yohanes. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi tugas dia menyaksikan, memberitakan tentang terang itu, tentang Yesus Kristus, berharap semua orang itu bisa percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan ia sebagai utusan Allah telah menyaksikan anak Allah dan menyaksikan kebenaran. Artinya ini tumbuh sebagai seorang nabi yang luar biasa, hebat. Kita kembali lagi, lihat slide selanjutnya. Bagaimana kehidupan dia sebagai nabi? Kita mencatat, ada catatan tadi ya di dalam kitab Markus. Dia pakaiannya itu pakaiannya itu adalah bulu unta. Ini adalah pakaian yang kasar sebenarnya, yang berlaku untuk orang miskin. Jadi jangan pikir ini adalah pakaian kulit yang mahal. Sekarang yang kulit mahal sekali ya. Artis-artis suka pakai tas branded, kulit buaya albino misalnya, mahal sekali. Avanza 1 bisa ya. Tapi yang dipakai Yohanes bukan kulit-kulit yang demikian. Pada waktu itu hanya orang miskin yang pakai, dan dia mau pakai itu. Ya, makanannya dikatakan belalang dan madu. Ya. Kalau lihat Alkitab, belalang itu adalah sesuatu yang halal. Kalau kita bisa melihat di dalam Imamat pasal 11 ayat 22. Imamat 11 ayat 22. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Jadi sebenarnya ini adalah sungguh-sungguh belalang. Ada orang menafsir ini bukan belalang, tapi ini adalah buah daripada pohon. Tapi sebenarnya Alkitab mengatakan belalang itu makanan halal dan boleh dimakan. Maka saya percaya sebenarnya inilah yang dimakan. Ya. Tentu karena dia nabi, ya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin makan yang tidak halal. Dia lebih punya konsep, punya mindset menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi dia pasti carinya yang halal gitu ya. Madu juga sama. Jadi sesuatu yang baik. Jadi nabi dia boleh katakan hidupnya ke alam. Kalau kita lihat selanjutnya, ikat pinggang kulit. Ini sekali lagi mirip seperti yang Elia gunakan. Ini gambar, ini ilustrasi, bukan beneran ya. Jadi sama, hanya itu saja saudara yang dia pakai. Nah, Tuhan Yesus pernah mengutip, boleh dikatakan satu pernyataan ya. Kita bisa lihat pernyataan Tuhan Yesus. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Pembaptis. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di sana? Jadi ini kalau dikaitkan dengan Yohanes itu sungguh-sungguh tidak ada hal yang mewah, karena dia tinggal di padang gurun. Dan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus pada masa itu tidak ada mewah. Kalau lihat yang indah, lihat yang mewah, tempatnya bukan di padang gurun, di istana raja. Maka kita bisa punya gambaran tersendiri ya tentang Yohanes Pembaptis ini, bagaimana hidup. Nah sekarang bagaimana saudara? Lalu kita lihat bersama-sama slide selanjutnya. Dalam perjanjian baru, Paulus berkali-kali menerapkan ya bagaimana umat Kristiani harus hidup.
pengikut Tuhan Yesus. Jadi ini bukan hanya pendeta, tetapi sebenarnya semua menyeluruh. Intinya adalah hidup sederhana. Kita dituntut untuk hidup demikian sama seperti Yohanes Pembaptis. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Jadi laki-laki juga harus sederhana, perempuan juga harus sederhana. Murid-murid Yesus diutus hanya boleh membawa 1-2 helai baju saja. Bahkan sebenarnya kalau kita renungkan sungguh-sungguh, kalau mau hidup sederhana di dalam dunia ini hanya perlu 2 baju saja. Hari ini kita pakai baju ini, kalau kotor besok kita cuci. Baju satunya kita kenakan, kering begitu lagi. Sudah cukup untuk hidup sebenarnya. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita jalan ke mall, lihat almari kita penuh dengan baju. Kadang-kadang kita kasih orang. Sebenarnya bukan mau mengasihi orang, tapi mau ngosongin lemari, nggak cukup. Kalau beli lagi, beli lemari. Yang jelek aja kasih orang, yang kosong diisi baju yang baru-baru. Apalagi sekarang ada pay later, ada credit card, tinggal gesek, bisa cicil, bisa bayar. Saya kadang-kadang berkelakar, saudara. Kalau orang-orang Yohanes Pembaptis ini hidup banyak. Bangkrut itu pay later, nggak ada yang mau pakai, karena maunya hemat luar biasa. Dia nggak beli kan, dia belalang juga yang mungkin ada dia cari mungkin di kebun. Waktu tugas di Kalimantan kadang-kadang, nah ini sukanya, kalau pas musim durian banyak tiap hari, murah sekali, 10 gelinding butir. Hanya ditukar 2 baterai saja. Nggak laku karena semua makan. Kalau musim apa ada aja. Jadi lihat sebelah gereja itu banyak tanaman. Ada pepaya, ada mangga. Sebenarnya hidup. Kalau cuman untuk makan saja sebenarnya hidup. Apalagi Sunda konon ada pepatah mengatakan, cukup bawa sambal saja ke hutan bisa hidup. Daun apapun dimakan. Di Bangka ada diagnis tanam pohon pepaya, enggak ada pepayanya, daunnya dimasak. Saya lihat sangat sederhana sekali, bisa hidup. Tapi ada orang heran sekali, kurang bersyukur. Belakangan, wah luar biasa ada berita yang mengguncang Indonesia. Gaji sebulan 3M lebih, masih korup. Triliunan, saudara. Itu kalau beli lem 1 Cianjur lengket, saudara. Itu banyak sekali. Memang 3M 1 bulan nggak cukup apa? Beli nasi Padang sampai Maranatha nggak habis, saudara. Kita bisa lihat sama-sama. Kenapa bisa begitu? Itu tamak. Kalau isinya lihatin sama kan? Kalau dengar-dengar buat mungkin fashion show, buat apa? Beli mobil, ganti. Itu bukan cara kehidupan Alkitab. Nah, kalau hidup kita dorong ke sana, kita akan mengalami masalah besar. Kalau kita bicara gereja, gereja juga sama. Kita sebenarnya tidak terlalu pusing dengan dunia yang luar, yang serba mewah itu. Kadang-kadang kita pengen berlaku supaya
Jemaat banyak, yang datang banyak, simpatisan banyak, apa yang jadi? Kita tiru model-model gereja luar, ya. Kalau bisa semegah mungkin, kalau bisa sewah mungkin, seorang itu menjadi gula-gula, daya tarik menjadi magnet. Padahal enggak mestinya begitu. Kalau saudara lihat di situ ada catatan ya. Ada Yesaya pasal yang kedua, ini klasik saudara. Seluruh bangsa itu berbondong-bondong cari apa? Bukan cari megahnya gereja. Yang sederhana pun sebenarnya mereka juga akan cari berbondong-bondong, asalkan ada kebenaran di dalamnya. Nah, Yesaya 3 ini apa? Yesaya 3 ini tentang wanita Sion. Kalau saudara baca mulai dari ayat 13 mungkin ya. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-13. 3. Yesaya pasal 3. Ayat 16. Yesaya 3 ayat 16, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan jenjang dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Saudara kalau cari urutin sampai bawah, capek saudara. Isinya perhiasan semua. Kalau saudara hitung, kira-kira ada 21 aksesoris yang dipakai oleh wanita Sion. Zaman dulu saudara, zaman dulu perempuan itu bisa luar biasa. Kalau kita laki-laki ya zaman dulu, kalau mandi berapa banyak varian sabun kita? Satu saja kadang-kadang kan. Rambut pun sampo pakai sabun juga. Cuci muka pakai sabun yang sama juga. Sampai kaki juga sama. Sekarang kagak. Nah, cewek itu wanita kakinya saja 12 macam saudara. Sudah beda. Belum bicara skincare yang lain, belum banyak sekali. Belum aksesoris yang dia kenakan. Nah, jangan sampai gereja juga sebenarnya begitu. Datek bengek kita isi serias semewah-mewah megah, sebenarnya kosong. Tuhan Yesus pernah mengkritisi orang-orang Farisi. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih-putih, tapi di dalamnya penuh dengan kerongkongan kebusukan. Ya, tentu saja bukan berarti kita alergi, tetapi sesungguhnya sangat keliru sekali ketika kita tidak mendorong, justru mengupgrade sisi dalam, sisi yang rohani, tapi kita terlalu bermabuk ria untuk memoles yang di luar, saudara. Kadang-kadang makanan saja ya saudara, kalau dia enak, tidak peduli, dia itu di pinggir mungkin tempatnya sampah, dia itu di bawah jembatan, orang itu buru saudara. Orang gak lihat penampilan lagi, karena udah jatuh. Nah, dalam hal ini sebenarnya kebenaran, maka ekstrim. Kalau kebenaran itu sungguh-sungguh ada. Kalau lihat Yesaya pasal 2, penginjilan gak ya? Seolah-olah gak penginjilan. Mereka cari, orang yang cari, bukan kita mencari domba-domba yang hilang. Karena gereja terlalu mulia sekali saudara. Ya. Kita lanjutkan bersama-sama. Ini adalah sasarannya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi ini sebenarnya nanti sesi yang keempat, lebih kepada tantangannya ya. Tapi sekilas saja, kalau saudara gabungkan tadi dengan atribut yang dipakai, penampilan daripada Yohanes Pembaptis yang sedemikian rupa, menarik sekali sebenarnya. Di kasus ini dia bisa membuat begitu banyak orang itu datang kepada dia. Ya? Orang Farisi, orang Saduki, para prajurit, para pemungut cukai, mereka mau bertobat, mau memberi diri dibaptis. Ini sesuatu hal yang baik.
Jadi kehidupan kita mestinya juga demikian ya saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau penginjilan paling efektif dari kehidupan kita. Alkitab mengatakan kita itu seperti surat terbuka. Orang lihat. Tapi kalau hidup kita tiap hari foya-foya terus, senang-senang terus, nggak pernah mau susah, ya, nggak mau hidup sederhana, orang tidak akan datang kepada kita. Maka penginjilan paling efektif sebenarnya dengan kehidupan kita ini. Nah, berharap kalau seluruh jemaat, pendeta, pengerja, guru agama, jemaat, semua aktivis itu hidupnya seperti ini, kita bisa melihat orang-orang itu akan berbondong-bondong datang. Yang dikatakan ini gereja sesat, ternyata toh paling baik, paling mulia, tidak aneh-aneh, ya, memiliki kemuliaan tersendiri. Jadi ini sesuatu yang baik saudara. Kita lanjutkan. Apa yang Yohanes serukan? Karena dia yang berseru-seru di padang gurun. Kalau kita lihat secara cepat, ya, dia menyerukan pertobatan, dia menyerukan baptisan, karena dia baptis, ya, begitu banyak orang, dan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang kita bisa teladani ya. Kita kalau mau beritakan apa kontennya, kita bisa ikutin Yohanes Pembaptis. Misalkan kita bisa menyerukan pertobatan, kita bisa menyerukan, membahas doktrin-doktrin. Ada nggak di Alkitab? Ada. Apolos sebenarnya orang pintar, tetapi Alkitab mengatakan dia hanya menguasai baptisan Yohanes. Ya sudah, dia akhirnya bahasnya kemana-mana ya Yohanes Pembaptis istilahnya, tentang baptisan yang ia lakukan. Nah kadang-kadang kita pusing mikirin gimana bisa memberitakan Injil, saya nggak tahu. Paling gampang 10 dasar, comot 1, nggak usah semua. Kalau nggak bisa, saya udah tua Pak Pendeta, nggak bisa. Cari yang gampang apa? Oh basuh kaki, hanya 1 pasal, comot itu. Kita dalami, kita pahami. Kemana-mana ngomong basuh kaki, bisa saja terjadi. Kita bisa belajar. Kita lihat, lanjut. Ini ada satu ayat yang saya pikir cukup bagus sekali. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita juga sama, kita adalah pekerja Kristus, kita adalah laskar Kristus, kita pelayan dia, kita adalah hamba Tuhan semuanya. Tapi seringkali kita malu untuk memberitakan kebenaran. Jangankan kebenaran, kalau ditanya gerejamu mana? Kita malu-malu sekali. Masih mending ya gereja Cianjur besar, jemaatnya banyak, punya sekolahan di pinggir jalan, aulanya megah. Kita bangga sekali. Dulu saya di Solo, gerejanya kecil, jemaat tidak banyak, biasa saja. Di dekat gereja itu tidak jauh ada gereja yang megah sekali, besar sekali. Jadi kalau ditanya gerejamu mana? Enggak gereja Yesus Sejati. Muterin dulu tuh kayak Grab. Baru nanti ujung-ujungnya nah gereja Sejati sini. Ya. Kadang-kadang kita malu-malu. Kita suka cetak baju tuh, saya lihat baju kaos ya, bikin acara, bikin baju, pakai nggak di jalan-jalan, karena pakainya di dapur, masak, ya, siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat. Pakai di mall, pakai di bandara, pakai di stasiun. Saya pun sama, pulang penataran pasti pakai baju itu. Bahkan kalau baju Batam itu sengaja tuh alamatnya, karena nggak terkenal sekali Batam, sudah kecil, sudah nggak ada salib, nggak ada merek, pinggir jalan, ruko kayak mau rubuh sudah. Jadi kita kadang-kadang nggak bangga sekali.
ku tempel besar-besar, selalu pakai. Kita harus bangga. Lihat GPS, saya nggak tahu ya, saya belum cari. Pernah cek nggak GPS? Gereja Cianjur misalnya, bintangnya berapa? Kadang-kadang bintangnya 1, yang nge-lag majelis. Miris amat gereja kita ini, ya nggak bangga-bangganya. Kalau kita makan, mau pergi ke suatu tempat restoran, bintangnya 1 mau makan situ, kadang-kadang bisa batal. Lapar sekali ya, lihat reviewnya jelek kali, cari-cari yang lain. Barangkali orang lihat gereja kita yang di map, lihat juga nggak tertarik. Jangan salah, ada jemaat Batam juga sama, itu cari di internet. Tapi nemu gereja kita di Singapura, dia dapatnya ke Singapura, akhirnya baru ke Batam. Jadi kita tidak boleh menjadi pekerja. Jadi sebenarnya kita harus berterus terang menegakkan kebenaran. Dibilang sulit, sebenarnya nggak sulit. Hanya masalah hati dan niat. Kalau saudara beli pulpen, misalkan, saudara bisa beli. Kan mesti dites. Tulis saja, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tes. Gampang penginjilan. Cari website gereja. Wah, ada HP launching bagus. Masuk aja di situ. Setel YouTube podcast GYS tinggal. Saya sering begitu. Penginjilan. Nggak melulu, kita tinggalkan jejak di situ. Ada kesaksian, ada buletin warta gereja itu ya, pamflet itu ditendang. Kamu nggak tahu mau kesel apa, terbang kena kepala dia. Gara-gara itu dia masuk gereja, karena jadi baca buletinnya. Padahal dia mau buang tuh, kesel. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Di Singapura nggak boleh beritakan Injil. Tapi saya pergi ke sana, gereja kita bagus sekali. Ya. Jadi mobil-mobil gereja yang besar itu ditulisin ayat besar sekali. 1 bahasa Inggris, 1 Mandarin. Apakah engkau sudah menerima Roh Kudus ketika engkau menjadi percaya? Besar. 1 lagi tentang baptisan air. Jadi saya lihat mobil gereja, van gereja parkir, atau dia berhenti di rambu-rambu lalu lintas, di situ ada stopan. Gereja kita mentereng namanya, orang itu ngeliatin. Kadang-kadang kita malu, saudara. Ya, wah susah kalau mobil tempelin stiker GYS, nggak bisa kebut-kebutan. Beda cerita ya. Bisa gitu ya. Tidak usah malu, saudara. Kita itu harus beritakan Injil, karena itu merupakan amanat agung. Oke? Kita akan lanjutkan, saudara. Mengapa kita tidak perlu malu, saudara? Ada beberapa alasan. Ada 3 setidaknya. Yang pertama, karena kita tahu siapa yang kita percaya. Kalau saudara baca saja ya. Kita baca cepat. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia tahu siapa yang dia percaya. Kita tahu apa yang kita percaya, saudara. Kebenaran. Kebenaran itu yang menyelamatkan. Maka kita
benerannya bangga sekali, bukan malah malu. Saya dulu kerja di istilahnya toko pakaian ya, yang ada buaya. Saya perhatikan bos saya itu setiap hari dia tidak pernah tidak pakai kaos atribut produknya sendiri. Mau ikat pinggangnya, mau celananya, sendalnya, dompetnya, topinya, bajunya, tiap hari selalu buaya. Di Tarakan ada jemaat kita, ini sekarang udah almarhum. Dia selalu jemput saya di bandara kalau saya ke sana. Pendeta-pendeta yang lain pun juga sama mungkin. Itu juga sama. Itu yang lain. Dia distributor minuman bersoda. Tidak pernah tidak pakai istilahnya produk dia. Dia seolah bangga sekali. Dulu saya juga pernah kerja di bengkel anti karat mobil. Bos saya paling gak suka karyawannya gak pakai seragam. Jadi kemana-mana pakai seragam. Orang dunia demikian, saudara. Kita, Alkitab mengatakan, tidak ada produk yang lebih bernilai daripada kebenaran. Tapi seolah-olah produk itu jadi sesuatu yang nggak ada nilainya, karena kita malu mengabarkannya, saudara. Kalau kita pakai baju yang branded kemana-mana bangga sekali, saudara. Dan misalkan centang, ada tas, ya, misalkan LV atau apa gitu ya, bangga sekali tenteng kemana-mana. Kalau makin besar makin bagus. Kebenaran kita malu. Jangan malu. Itu udah paling bagus, nggak ada yang jual. Yang kedua, karena penginjilan adalah kehendak Allah. Jadi kalau saudara tiap hari cerita saja tentang Injil, saudara melakukan kehendak Allah. Yang tiga, ada upah. Jadi kita memberitahukan, kita diupahi kelak, ya, ketika kita meninggal. Jadi tidak ada sesuatu yang jelek, saudara. Kenapa kita mesti malu? Harusnya kita dengan semangat. Maka kita boleh belajar seperti Yohanes Pembaptis. Dia tampil berseru-seru di padang gurun. Slide selanjutnya. Mungkin susah, mungkin pikir kemana kita harus cerita. Paling gampang. Kita punya kakek nenek. Masa sama kakek nenek kita takut sih? Dia sudah gak bisa ngomong. Hah? Badannya udah lemas. Ekstrimnya mungkin bukan dia sudah sekarat. Masa gak berani ngomong? Beranilah. Justru kalau dia sekarat, dia bisa terima kita menyelamatkan jiwanya. Baru-baru di Jakarta saya kesaksian ya, ada orang Singapura, dia punya saudara di UK, dia cerita kakaknya divonis cancer. Ternyata dalam waktu yang sangat singkat sekali dia sekarat, dia koma di rumah sakit, dia sakit di rumah sakit. Konon dia bermimpi, ya saudaranya lah. Saudaranya itu dia berpikir ini tidak ada kesempatan lagi. Jadi dia atur cuti dia pergi untuk beritakan Injil ke saudaranya itu. Apa yang terjadi? Singkat cerita, akhirnya boleh itu dibaptis. Walaupun sangat susah sekali. Pihak rumah sakit di UK tidak mengizinkan ya orang yang sakit itu atau pasien itu dibawa untuk dibaptis. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa dibaptis. Sudah dibaptis, tidak lama meninggal, saudara. Wah, dia sukacita sekali.
Bukan cita-cita cicitnya meninggal ya, tapi dia detik-detik terakhir bisa percaya kepada Tuhan. Ya, maka kalau kita sayang kepada kungkung, ya, pada nenek kita, beritakan Injil. Ya, jangan kasih yang lain, kasih. Orang tua kita juga sama. Jangan terus-terusan, ya. Mungkin kasih duit bagus, ya. Tapi kita tahu itu tidak menyelamatkan. Ini jauh lebih berharga. Ngomong ke anak juga sama. Ini suka susah. Orang tua susah bawa anak, anak susah bawa orang tua. Ini mana yang benar? Kalau anak, ini ada anak. Gimana cara bawa papa mama? Kita tahu hati papa mama itu pasti sayang pada anaknya. Pasti ingin memberikan sesuatu yang baik kepada anaknya. Mungkin dia ingat gak ulang tahunnya? Pasti ingat. Sekali-kali tes. Ma, kalau saya ulang tahun, jangan kasih saya barang. Saya pengen mama ke gereja aja. Gak usah yang lain. Gak perlu tas. Gak perlu sepatu. Sekali aja. Gak usah saya gak butuh yang lain. Saya butuh mama pergi ke gereja sama saya. Wah, itu mungkin di zaman nangis itu bisa orang tua. Tapi kita suka mintanya yang lahiriah. Nggak minta yang demikian, saudara. Minta demikian, masa 10 tahun nggak tergerak? Kita berdoa, ya, yang susah diajak ke gereja luluh. Kalau anak jauh lebih gampang, karena kita lebih superior dibandingkan anak. Ya. Ada saudara yang lain nggak ada, papa mama saya semua keluarga sudah baptis semua. Cari saudara yang lain. Ada paman, ada bibi, ada sepupu, ada keponakan. Jauh. Gimana beritakan kepada mereka? Jauh memang. Ada yang luar pulau, ada yang mungkin di luar negeri. Tapi mungkin pas Imlek kumpul dong. Nah pas Imlek itu jangan yang ditunggu-tunggu nanti angpaunya ya. Jangan dilihatin itu ya. Lihat saudara-saudara semua itu. Yang belum ke GYS siapa? Buru dia. Tanyain. Ajak duduk makan sama-sama. Ya, kalau perlu bapak kasih angpau besar dikit nggak apa-apa. Demi ngobrol dia, jangan kasih lari. Ya, beritakan Injil. Nggak apa-apa setahun sekali. Ketemu. Cariin pasangan. Kadang-kadang ada ya, udah nikah baru dia percaya kepada Tuhan. Maka yang satunya mungkin masih beragama yang lain. Sama, tarik. Sama. Tapi kadang-kadang juga lucu juga. Kalau kita yang cewek kalah sama cowok, yang cowok kalah sama cewek, bingung ya. Plus kalau kita militan, kita bisa. Oke, ini mungkin adalah yang slide yang terakhir. Bagaimana ya kita bisa berseru-seru, bisa menjadi pekerja yang tidak perlu malu. Ya tadi ya kita harus berterus terang, ya nggak apa-apa, tapi memang harus berterus terang. Kalau iya tidak. Kalau benar salah. Terus terang. Kadang-kadang kita tutupin, kadang-kadang kita tidak berani menyampaikan, artinya kita putar-putar gitu ya. Jangan sampai. Kita sekali lagi kita bisa menjadikan kehidupan kita ini menjadi saluran berkat, kita menjadi pribadi yang lembut, hormat ya. Kalau di kantor, di perusahaan, di sekolah, kita menjadi orang-orang yang mungkin suka menolong orang ya. Sehingga kita dikenal. Nah, kalau udah dikenal, kita punya hopeng, kita punya sahabat.
nah kita akan mudah untuk menggerakkan dia. Kalau kita nggak pernah tolong mereka, kita tidak pernah istilahnya membekas di hatinya dia. Kita nyuruh dia apa-apa ya susah. Tapi kalau kita ini dianggap sebagai orang-orang yang sangat baik kepada dia, kalau kita ngajak, pasti dia mau. Mungkin kalau kita punya uang lebih, traktir, dia ingat. Tapi jangan itu hanya pancingan saja, saudara. Udah berapa lama kita terikat hatinya dia. Ayo ke gereja, ada acara. Barangkali dia mau. Yang terakhir, ya kita menjadi teladan. Sebisa mungkin kita mengeliminir segala dosa. Hobi-hobi yang tidak baik, ya, hal-hal yang buruk itu jangan kita pakai, saudara, atau kita lakukan. Karena kalau satu saja misalkan kita ngerokok atau minum-minum, kita mau bahas Injil apa? Dia yang tidak percaya Injil hidupnya jauh lebih baik karena dia tidak merokok, karena dia tidak minum-minum. Jadi memang kita harus menjaga diri kehidupan kita. Itu saja. Ada satu lagi ternyata. Satu lagi yang terakhir, ya tentu adalah doa. Jadi dia berseru di padang gurun. Kita juga harus menyerukan pemberitaan Injil. Tapi jangan lupa doa. Karena dengan berdoa, maka pintu-pintu pemberitaan Injil itu akan terbuka. Kita memberitakan Injil jauh lebih gampang. Amin.